Enggak, pas. Tadi kita awali materi awal dulu. Assalamualaikum. Kenapa kita menginginkan kembali Pak Anies jadi Gubernur Jakarta? Karena kita ingin apa yang ketika beliau jadi gubernur itu bisa kembali bahkan ditingkatkan gitu, bahkan ditingkatkan kayak KJP Plus ya, yang kemarin-kemarin banyak dikurangi ya. Nah kita ingin bukan hanya dikembalikan, bahkan kalau perlu ditambah penerima manfaatnya, kartu lansia, terus yang lain-lain lah semua kita tahu, termasuk juga yang konflik-konflik warga dengan pemerintah kota itu bisa tereliminir lah, seperti zaman Pak Anies itu kan hampir nggak ada tuh ya, boleh dibilang nggak ada. Pak, selama Pak Anies Rashid Baswedan tidak menjabat sebagai gubernur, ada nggak sih permasalahan-permasalahan yang dialami warga Jakarta Utara, Pak? Boleh, Pak? Ya, mungkin teman-teman yang di ini ya. Seperti di daerah saya atau di daerah Bang Ucok yang Kampung Bayam. Iya. Boleh dipegang, Pak? Sebenarnya daerah Tanjung Priok itu saya di Papanggo itu barometernya kerja Pak Anies kan di situ yang besar, pembangunan JIS. Ada JIS. Ada JIS di situ dan ada rencana penataan danau cincin segala. Yang persoalannya kan gini, apa yang dulu sudah direncanakan Pak Anies bahwa penggusuran Kampung Bayam itu dikasih tempat di situ, dibuatkan rumah di situ, rumah susun. Nah persoalannya sekarang muncul, kenapa begitu ganti PJ ada sebagian, memang tidak keseluruhan, ada sebagian hanya beberapa keluarga itu malah jadi terlantar, tidak terakomodir. Yang jadi masalahnya lagi sekarang kepala rombongannya masuk kantor polisi ini kan repot. Dan ironisnya 2 minggu lalu kedatangan aparat TNI dan polisi serta Satpol PP mengusir orang-orang yang tadinya sudah dikasih SK sama Pak Anies untuk menempatkan tempat itu. Nah, jadi paling tidak kan sebetulnya harusnya kan diajak bicara lah. Apa yang sudah, ya ini kan persoalannya karena Pak Anies sudah habis masa jabatannya, persoalan itu belum selesai gitu. Jadi sebenarnya masih banyak, terutama di Priok lah, penataan lingkungan, transportasi, danau, macam-macam lah, termasuk PR-nya JIS tadi. Oh gitu. Ya, ditambah lagi ini kejadian tidak dilebih-lebihkan. Itu terjadi sama kawan saya, kawan sekolah SMP, yang tadinya KJP-nya dapat tiba-tiba di lock, dikunci. Uangnya ada di situ dilihat, tapi nggak bisa keambil. Saya ngerti nggak? Taunya tiba-tiba aja yang biasanya dapat di lock, dikunci, dan katanya data beliau ini dipakai untuk mengambil mobil. Dia juga nggak ngerti. Nah. Akhirnya alhamdulillah diurus dengan yang lama, akhirnya ya emang keluar juga, walaupun akhirnya memakan waktu, ya menyusahkan beliau juga. Ada banyak lah. Ada satu persoalan yang baru muncul nih. Oh, apa Pak? Boleh? Itu masalah Nik nonaktif. penonaktif Iya. nik. Penonaktifan. Iya. Secara sepihak. Secara sepihak sebetulnya kan harus dikaji dulu bagaimana. Ah. Kadang-kadang gini, ada orang yang mempunyai 2 aset di utara, umpamanya dia satu di utara, satu di selatan, tapi tahu-tahu dinonaktifkan. Bahkan kadang-kadang hanya pindah kelurahan saja, Iya. dia masih ada aset di situ, Iya. dinonaktifkan. Apa imbasnya? Begitu dia ada kasus, begitu dia mau berobat, rumah Dia langsung nggak sakit, bisa. nggak bisa, nggak Iya. aktif. Ini paling banyak itu. Jadi maksudnya saya misalnya di KTP Papanggo, saya pindah rumah, tapi karena di situ masih ada alamat KTP-nya dan ada aset, tiba-tiba di lock Iya. nicknya. Ini banyak. Nah, itu banyak kejadian. Banyak orang yang karena tidak mampu, rumahnya dijual separuh, tinggal sepetak kecil, ya kan? Mereka masih tetap tinggal di situ, cuman karena kecil tidak memadai
ada mertua di tempat lain, mereka tapi tinggal alamat malam tetap di situ. malam di situ, alamat masih itu udah dinonaktifkan. Nah, ini kan kasihan nih. Berarti dari berbagai Banyak sekali. permasalahan warga di Jakarta Utara ini seperti tadi ingin kembali Itulah harapan. memanggil Anies Baswedan Harapan menjadi Iya. gubernur ya. Kami sebagai warga Kami ingin dimanusiakan kembali seperti zamannya Pak Anies. Setelah Pak Anies vakum 2 tahun ini lebih, banyak yang tadinya udah bahagia warganya, kotanya maju, jadi mulai menyusut lagi, warganya susah kembali. Saya rasa cukup lah. Oke, Jadi cukup. harapan Closing statementnya mungkin boleh ajakan kepada warga Oke. warga Jakarta Utara lainnya Pak. Oke, dari saya sendiri, karena saya KTP masih Kelapa Gading di Pegangsaan 2, berharap teman-teman di Pegangsaan 2 atau umumnya di Kecamatan Kelapa Gading, ayo kita kembalikan ke Jakarta seperti 3 tahun yang lalu. Kotanya maju, warganya bahagia. Siapapun, mau dari etnis manapun, mau agamanya apapun di Jakarta, mesti warganya bahagia. Saya sedikit aja ngajak warga Tanjung Priok, mari kita rebut kembali Jakarta supaya kita bisa sama-sama merasakan Maju kotanya. maju kotanya, bahagia warganya. Saya rasa itu sama imbauannya. Oke. Ya sedikit susah payah beberapa saat untuk mengajak tetangga kita semua untuk ya jangan terlena hanya karena sembako, tetapi hilang KJP bertahun-tahun gitu kan, hilang ini nik hilang segala macam. Ayo tolak segala iming-iming sembako, tapi kita bahagia 5 tahun. Yang paling saya dengar, paling kemarin saya dengar bahwa NJOP 2M ke bawah akan dikenakan pajak kembali. Iya. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Makasih. Yuk. Warga kota. Bang, ini pakai baju warga kota. Kalau boleh tahu warga kota dari Jakarta mana nih? Saya Deka dari warga kota Bonjer. Bonjer. Kalau saya Muhim dari warga kota Kembangan. Saya Gus Nurdianto dari warga kota Kecamatan Tambora. Oke, ini. Saya Miftah Fadur Rahman dari warga kota Kalideres. Oke, berarti ini dari Jakarta Barat ya? Betul. Kenapa mas-mas ini mau mendukung Anies Baswedan untuk kembali menjadi gubernur Jakarta? Oke. Boleh dipegang sendiri Bang? Oh, siap. Mungkin poin pertama itu adalah santun ya. Santun dari tutur kata, tutur bahasa, yang kemudian tutur bahasa dan tutur kata yang itu bisa dicerna. Pertama kan itu. Karena semua elemen kan ada ya, dari mulai elemen yang tua, muda, sampai yang paling kolot lah ada. Nah itu obrolan beliau atau omongan beliau itu bisa dicerna. Pertama itu. Terus yang kedua masalah kebijakan sebetulnya. Kebijakan yang bisa dilandingkan oleh beliau itu ngena sampai ke lansia, dari bayi sampai lansia itu ada gitu. Itu yang poin terpenting, lansia dapat kartu, terus yang mau sekolah swasta dapat bantuan, terus KJP itu lancar, nggak ada hambatan 2 bulan mandek kayak 2 tahun setelah tinggal nih. Terus habis itu dan hal-hal yang lain, bantuan yang lain sebagainya itu juga lancar dan bansos. Itu secara kebijakan. Oke. Kalau yang lainnya boleh tambahin? Kenapa memilih Pak Anies untuk kembali ke Jakarta? Padahal ada kandidat-kandidat lainnya. Kalau dari saya pribadi, emang dasarnya saya suka sama Pak Anies. Jadi ada daya tarik sendiri yang membuat saya tuh kagum dengan beliau. Jadi ya emang atas dasar dari hati, bukan karena paksaan ataupun tekanan. Oke, berarti ngefans nih ya sama Pak Anies? Iya, emang karena ngefans. justru Mas, mau nanya dong, di Jakarta Barat ini setelah 2 tahun ditinggalkan Pak Anies, banyak ini nggak sih masalah-masalah? Siap. Setelah 2 tahun ditinggal oleh Pak Anies, pertama tadi saya udah sebut di awal, pengajuan KJP Mandek. 2 bulan diajukan
baru turun. Itu pun nggak rata. Nah, dari situ. Terus yang kedua, masalah mengenai tentang traffic nih. Traffic khusus pengendara sepeda deh. Itu jadi disalahgunakan, ya kan? Kendaraan motor juga pakai akhirnya. Di jam-jam pagi kan ada jamnya ya. Kalau sepeda itu kan jam-jam paginya pun dipakai gitu oleh pengendara sepeda motor atau kendara roda lainnya, kadang-kadang roda 4 juga masuk. Lalu yang selanjutnya itu akses pejalan kaki. Nah, Jakarta ini aneh bin ajaib gitu kan. Udah macet, hak pejalan kaki masih serobot. Nah, itu yang hak pejalan kaki ini yang akhirnya kayak dimalfungsikan gitu kan. Karena kan di area pejalan kaki itu ada untuk yang disabilitas ya, yang jalanan yang berdiri gitu. Itu juga disalahfungsikan oleh pengendara lain dan pedagang. Oh, oke. Berarti atas dasar permasalahan-permasalahan itu ingin memanggil Anies kembali untuk menjadi gubernur ya? Jelas. Oke. Boleh closing statement-nya? Boleh nambah dikit? Oh, boleh. Siap. Silakan. Ya, dari paparan teman-teman warga kota Jakarta Barat, ya kami rasa Pak Anies ini salah satu pemimpin yang memiliki integritas dan juga moral yang baik. Karena Pak Anies ini tidak hanya melihat kalangan atas saja, ya bahkan kalangan bawah pun diperhatikan sama Anies. Makanya Pak Anies itu melihat itu dari tengah-tengah, dia tidak melihat hanya kelas atas dan kelas bawah, semuanya itu mendapatkan perhatian dari Pak Anies ini. Maka kami rasa ya Pak Anies ini salah satu pemimpin yang memiliki moral dan integritas yang begitu baik. Mungkin itu. Oke, keren. Mau nambahin Mas? Closing kali ya. Boleh. Oke. Boleh closing statement, ajakan teman-teman di Jakarta Barat untuk mendukung Anies menjadi gubernur lagi. Iya, maka dari itu Jakarta perlu mengembalikan sosok magis seperti Mas Anies. Karena mungkin Mas Anies lebih Karena Mas Anies dia mempunyai kebijakan yang merata serta memiliki kapasitas untuk menangani masalah-masalah yang ada di Jakarta. Dan juga memiliki kebijakan yang pro sama anak-anak muda kali ya. Betul, itu. Oke, terima kasih. apalagi kita kan pendukung bola nih gitu kan. Oh, ya ya, kan Persija ya. Persija gitu Oke. kan. Dikasih stadion gitu kan di situ untuk latihan karena udah lama nih gitu kan. Merindukan stadion gitu kan. Itu untuk anak-anak mudanya sendiri kan, karena yang demen bola kayak kita orang. Jadi untuk anak skate mungkin seneng ada lapangan terbuka buat main skateboard. Jadi ada ruang terbuka hijau. Siap. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak. Warga kota, Gubernur Anies. Sudah ramai sekali di samping saya. Bapak Ibu dari warga kota mana nih? Jakarta Timur. Oke, lumayan kompak ya. Bapak Ibu, saya mau nanya alasan Bapak Ibu menginginkan Anies kembali menjadi gubernur. Apa sih alasannya Pak? Boleh dari Bapak Ibu. Alasan saya merasa sedih sekali anak saya 2 KJP-nya dinonaktifkan karena tidak terdaftar di DTKS katanya. Sampai saya marah-marah di kelurahan. Kenapa ini KJP saya berhenti? Alasannya ya itu Pak katanya. Waduh. Akhirnya saya pikir ini Pak Anies harus bisa, saya pengen ketemu Pak Anies. Alhamdulillah saya bisa bersyukur bisa ketemu Pak Anies dan saya siap untuk jadi tim sukses Pak Anies untuk jadi gubernur kembali. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu mungkin alasannya Ibu boleh. Alasan saya menginginkan Pak Anies untuk menjadi gubernur. Kenapa? Karena selama ini waktu tempo hari Pak Anies gubernur itu kami di warga Jakarta Timur Bidara Cina khususnya itu kami tidak ada banjir-banjir. Walaupun banjir itu sebentar saja. Namun setelah Pak Anies tidak menjabat lagi itu serapan-serapan itu pada ditimbun seperti itu sehingga terjadi banjir lagi seperti itu. Ada lagi mau nambahin Bapak Ibu mungkin? Oke, saya dari Cibubur, Ibu Rahayu. Banyak terjadi sekarang selama dulu Pak Anies menjadi gubernur, KJP semua lancar dan semuanya yang sudah didata sesuai dengan ini Pak datanya. Jadi sekarang itu banyak pengurangan. Jadi yang seharusnya layak dapat
tidak dapat, yang seharusnya tidak dapat mereka dapat gitu. Jadi nggak sesuai dengan ini, tidak adil. Jadi mereka yang memang benar-benar membutuhkan, orang yang benar-benar susah dan mengontrak, tidak punya penghasilan orang tuanya, yatim piatu. Jadi sekarang ketimpangan banyak seperti itu. Dan orang yang sudah punya rumah permanen dan dia punya fasilitas semua, bapaknya kerja, kenapa dapat sampai sekarang? Itu terjadi di tetangga dan sekitar lingkungan saya. Itu makanya saya mengharapkan Pak Anies kembali bisa menjadi gubernur kita, kembali kita raih seperti dulu lagi. Itu. Oke, makasih. Yang lain Ada yang mau nambahin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur saya sangat prihatin sekali setelah Pak Anies ditinggal sama Pak Anies ya. Yang pertama saya memperhatikan dari segi jalan, yaitu masalah untuk bersepeda. Itu sangat memperhatikan sekali. Waktu Pak Anies menjabat, itu jalan itu sangat rapi sekali kan gitu. Setelah ditinggal sama Pak Anies, jujur itu berantakan, tidak terawat. Bahkan yang tadi dikatakan sama Ibu masalah untuk resapan ya, itu banyak di komen masalah untuk keberatan untuk membuat resapan. Tapi setelah musim hujan itu sangat dibutuhkan sekali sama warga biar air itu masuk ke dalam tanah langsung kan gitu. Sementara ini jadi meluap karena dimampet atau mungkin ada tangan-tangan yang kurang bagus dan sebagainya. Itulah dari saya. Tetap saya dukung Pak Anies, dari awal saya dukung Pak Anies terus. Siap. Oke, ada lagi Bapak Ibu mungkin yang mau nambahin? Ibu, boleh? Mungkin kalau untuk dari saya sangat mendukung sekali dengan Pak Anies karena banyak warga kami mengadu ke saya bahwa hak-hak mereka tuh hilang semua, seperti KJP, KJMU dan lansia. Lansia ini dia itu tinggal sendiri, tidak ada keluarganya. Itu sampai hilang dan saya juga berusaha untuk bertanya ke kelurahan tapi jawabannya seperti itu. Dari DTLK akhirnya saya mengajukan kembali data-data tersebut dan KJMU juga seperti itu. Itu anak-anak yatim kami itu hilang semua. Apa yang mereka dapat itu hilang dan makanya mereka tuh datang ke saya dengan nangis sedih. Apa yang hak mereka dia biasa dapat sekarang hilang semua. Karena itu mereka juga akan mendukung Pak Anies sebagai gubernur untuk tahun 2024 ini. Oke. Itu saja. Oke, Bapak Ibu. Jadi dari semua permasalahan-permasalahan ini warga Jakarta Timur menginginkan Anies kembali menjadi gubernur lagi ya. Kembali. Oke, Bapak Ibu boleh mungkin ajakannya kepada warga Jakarta Timur lainnya untuk mendukung Anies Baswedan maju di gubernur Jakarta. Boleh, silakan. Mari warga DKI ya. Sudah sepakat ya? Ya. Baik Bapak ya. Kita yakini, kita simpulkan banyak fakta di periode pertama Pak Anies 2017-2022 menjadi gubernur Jakarta, banyak sekali yang kita rasakan manfaat kebaikannya, ya, kebahagiaannya. Dan sekarang ini banyak penurunan di mana-mana, ya, banyak keluhan. Akhirnya kita semua mendorong Pak Anies, mendukung Pak Anies menjadi gubernur kembali ya. Amin. Kembali untuk Jakarta tahun 2024-2029. Sehingga akhirnya Jakarta kembali maju kotanya, bahagia warganya. Bagaimana menjadi maju kotanya, bahagia warganya. Bagaimana sekali lagi? Maju kotanya, bahagia warganya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Warga kota, Gubernur Anies, sekarang di sebelah saya juga sudah banyak bapak-bapak, ibu-ibu, dan kita mau tanya mereka dari mana. Dari bajunya warga kota. Ini warga kota mana nih, bapak-bapak, ibu-ibu? Jakarta Pusat. Kompak banget ya, Pak, Bu. Di kedepannya pemilihan gubernur Jakarta, kenapa bapak, ibu memilih Anies Baswedan? Oke. Boleh Pak? Ya, terima kasih. Memilih Anies ini tidak ada lagi tawar-menawar karena kita sudah melihat dan Pak Anies sudah membuktikan dalam periode masa yang kemarin semua
penerapan kebijakannya itu lebih kepada masyarakat bawah. Yang pertama, karena negara kita adalah negara hukum, Pak Anies lebih mengedepankan keutamaan hukum dijalankan dari atas, bukan dari bawah. Apa itu? Kalau hukum dijalankan dari bawah, langsung dampak berkaitannya dengan perut rakyat yang menjadi korban. Kalau penerapan hukum dari atas, itu orang-orang yang korupsi atau apa, itu bisa diminimalkan. Contohnya apa? Pak Anies ini lebih kepada melihat aspek kemanusiaan. Dari mana? Sisi ekonomi warga Jakarta itu bukannya di atas rata-rata orang mampu, walaupun ibu kota. Banyak pedagang-pedagang asongan, bahkan yang tadi disampaikan sama Pak Anies, pedagang asongan itu boleh masuk Ancol. Kenapa? Ya, pedagang-pedagang kaki lima, pedagang asongan ini dibina. Tapi di zamannya sebelum Pak Anies, saya nggak mau sebut betul siapa, dan setelah kemarin dia ini banyak cerita-cerita rakyat yang mana dia tidak bisa berdagang karena melanggar aturan Perda. Dia melanggar karena kebutuhan dia untuk mengisi perut, bukan untuk membeli mobil, membeli rumah, enggak. Nah, jadi inilah yang saya suka dari Pak Anies, penerapan hukum dari atas dan di bawah itu diberdayakan. Itu aja, Bu. Terima kasih. Kalau dari Bapak Ibu yang lainnya boleh nambahin, Pak? Ya, terima kasih. Saya Arya Sanjaya, saya di PIC untuk Kecamatan Johar Baru. Kita semua berjuang untuk Pak Anies Baswedan dari zamannya relawan ke relawan. Ya, termasuk saya pernah di ABRI 1. Terakhir saya berjuang mengawal di Tim Hukum Nasional Amin. Ya, beberapa kali saya ada ikut rapat bersama Pak Anies. Beliau adalah contoh pemimpin yang amanah. Ya, yang menjalankan amanahnya sesuai dengan tanggung jawabnya untuk mensejahterakan rakyatnya dan warga DKI Jakarta. Saya berharap semua yang pernah dicapai prestasi Pak Anies bisa diulang kembali atau bisa dirasakan kembali oleh warga Jakarta yang sudah dibuat kecewa oleh PJ Gubernur yang sekarang. Ya, banyak sekali rakyat teriak, ya KJP-nya hilang, KJMU hilang, ya jalan-jalan dirusak lagi. Ya, saya berharap semuanya kembali normal seperti sedia kala. Terima kasih. Boleh mau nambahin, Ibu? Ini mungkin langsung ini dulu. Bapak Ali, boleh? Bapak tambahin dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama saya Heri Suyitno dari Jakarta, dari Gambir. Ya, dari Gambir. Saya mendukung Pak Anies karena Pak Anies adalah pemimpin yang adil. Pak Anies pemimpin yang amanah. Pak Anies pemimpin yang bijak, dan Pak Anies seorang yang karismatik. Jadi Pak Anies adalah pemimpin yang diidolakan rakyat Jakarta sebetulnya. Nah, Pak Anies periode yang lalu, Pak Anies kebijakan-kebijakan itu sangat mendukung rakyat, sangat membela rakyat. Jadi untuk periode 2024 sampai 2029 kita tetap memilih Pak Anies sebagai Gubernur DKI. Karena Pak Anies adalah orang yang benar-benar amanah, membela rakyat, dan adil menjaga kehormatan warga DKI. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nambahin, Pak? Saya tambahkan sedikit, mungkin dari warga kota Jakarta Pusat mengajak seluruh warga Jakarta itu pada saat ini sadar kembali secara mutlak bahwa kehati-hatian pada saat ini melihat bagaimana Jakarta saat ini, kita perlu ajak dengan masuknya bersama warga kota, maka kita akan bergotong royong mengembalikan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Lalu kita membangun bersama kembali apa yang memang sudah Pak Anies berikan saat ini, kembali lagi menjadi kebanggaan warga Jakarta. Dan kita akhirnya mendapatkan sebuah maju kotanya dan bahagia warganya. Amin. Oke, mungkin boleh ditutup dengan yel-yel kali ya? Ya, boleh. Oke, boleh. Yel-yel. Biar Bang Mupung lagi. Bang Mupung. Pimpin Bang Mupung. Saya serahkan ya. Tambah dulu nih, komandannya ini. Udah. Cukup. Warga kota, Gotong royong bangun Jakarta. Gubernur Anies, Maju kotanya, bahagia warganya.
Oke. Terima kasih. Siap. Jakarta Pusat. Allah Akbar. Warga